وانشق البحار. Bayyana a'immatus salafi anna al-asla alladhi tubna alaihi al-jama'atu huwa at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu wa anna man lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'a. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad bayyana a'immatus salaf, dan para imam-imam salaf telah menjelaskan annal asla alladhi tubna alaihi al-jama'atu, bahwa pondasi yang dengannya al-jamaah dibangun, ahlu sunnah wal jamaah dibangun, huwa tamassuku bima kana alaihi sahabatu, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh sahabat, yaitu para sahabat itu sebagai perantara kita sampai kepada muradillah dan muradi Rasulillah, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam hadis. Maka jembatannya adalah fahmu sahabah, pemahaman para sahabat. Oleh itu para sahabat tidak ada di antara mereka yang ikut kelompok Khawarij. Demikian juga tidak ada sahabat yang ikut kelompok Syiah, karena mereka faham akan kesesatan Syiah dan Khawarij. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang faham sekali tentang kebenaran, karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Mereka, Al-Quran diturunkan untuk mereka. Demikian juga khitab Nabi Muhammad pun kepada mereka. Ketika mereka ragu sedikit pun dalam Al-Quran, ragu tentang tafsir ayat, demikian juga mereka ragu terhadap apa yang diinginkan oleh Rasulullah, maka nanti Rasulullah yang menjelaskan. Sehingga sumber penjelas itu masih ada, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal dunia, maka generasi-generasi yang berikutnya mereka tidak punya Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kalau kita perhatikan itu banyak sekali kejadian di mana ketika diturunkan ayat para sahabat itu bingung tentang maknanya, padahal mereka itu faham bahasa Arab, mereka itu faham sekali bahasa Arab, tapi mereka bingung maknanya itu, sampai akhirnya mereka kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah menurunkan misalkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika diturunkan ayat ini bingung para sahabat, sampai akhirnya Abu Bakar datang ke Rasulullah sebagai perwakilan para sahabat. Maknanya Rasulullah, diturunkan kepada kita sebuah ayat yang kita semuanya nggak bisa menjalankan. Ayyuna lam yadzlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang nggak menzalimi diri sendiri? Semua kita berbuat kezaliman, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat memahami ayat ini dengan bahasa. Kaidah bahasanya itu nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Sebuah lafaz nakirah yang kalimatnya itu berbentuk negatif, maka itu menunjukkan keumuman. Di sini nakirah dzulmin, dzulmin itu pakai tanwin, nakirah. Fi siyakin nafi, nafinya itu karena sebelumnya ada alladzina amanu walam.
dalamnya walam yalbisu imanahum bidzulmin. Berarti apa? Nakira fi siyaqi nafi yufidul umum. Berarti apa? Menunjukkan semua bentuk kezaliman. Akhirnya para sahabat memahami zalim di sini akan keumumannya sesuai dengan kaidah bahasa. Akhirnya mereka datang Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, laisal ladzi kama tadhunnun. Zalim itu bukan seperti yang kalian fahami. Yaitu secara bahasa zalim itu zalim secara umum, bukan. Apakah kalian tidak mendengar ucapan orang soleh kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini itu syirik. Menafsirkan zalim dengan syirik itu tafsir khos. Kenapa tafsir khos? Karena dalam bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Dalam bahasa Arab itu namanya dzulmin, nakirah itu yufidul umum, dan nakirah itu kezaliman itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri. Berarti mencakup semua itu. Sedangkan di sini itu yang diinginkan oleh Rasulullah, zalim di sini itu hanya zalim kepada Allah, yaitu berbuat kesyirikan. Berarti apa? Tafsir khusus. Memahami zalim dengan satu penafsiran, yaitu zalim kepada Allah, berbuat kesyirikan. Sedangkan lafadznya yufidul umum. Maka para sahabat pun bingung, sampai akhirnya Nabi kita menjelaskan tafsirnya itu. Demikian juga ketika Allah Ta'ala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian menempuh perjalanan di muka bumi, yaitu safar, falaysa 'alaikum junahun, tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian an taqsuru minas sholah, untuk kalian qasar salat kalian 4 jadi 2. Dengan syarat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut mendapatkan serangan orang kafir. Berarti kalau kita pahami ayat ini berarti apa? Qasar itu boleh dengan 2 syarat. Qasar itu boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, jika safar. Yang kedua, jika safarnya itu kita terancam dengan serangan orang kafir. Nah sekarang ketika Islam sudah jaya, Islam sudah menang, gak ada ketakutan lagi sekarang itu, safar itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita semuanya sudah aman, tidak ada perasaan takut lagi kita dalam safar kita itu. Apakah kita itu masih boleh mengqasar, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah Allah Ta'ala. Di sini Rasulullah menjelaskan itu, bahwasanya apa? Bahwasanya memang ayat itu aslinya qasar itu syaratnya 2, safar, kemudian yang kedua jika safarnya itu takut serangan kafir. Sedangkan Rasulullah ketika menjelaskan itu sudah diberikan keringanan. Keringanannya apa? Bagi orang yang dia itu masih merasa aman, boleh mengqasar, karena itu sedekah Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan misalkan, dan masih banyak lagi cerita itu, para sahabat yang bingung mendapatkan sebuah ayat. Padahal siapa sahabat itu ahli bahasa. Mereka ahli bahasa, tapi terkadang mereka pun bingung di dalam memahami sebuah ayat. Sampai akhirnya datang ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu nggak ada, akhirnya apa? Mereka memahami dengan ijtihad mereka. Akhirnya terjadi perbedaan. Contohnya misalkan, kalau seandainya seorang itu dia dicerai, seorang wanita dicerai, dalam kondisi dia hamil, berapa masa iddahnya? Ada 2 ayat. Ada 2 ayat. Yang pertama ayat yang menunjukkan keumuman wanita yang dicerai. Ayatnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Wanita yang dicerai, mereka itu menunggu masa iddah 3 kali quru. Tapi ada ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajalahunna hatta yadhna hamlahun. Wanita-wanita yang punya kehamilan, mereka itu menunggu iddahnya sampai melahirkan. Nah sekarang kasusnya itu, bagaimana kalau ada seorang wanita yang dicerai dalam kondisi hamil? Iddahnya pakai ayat 3 quru atau pakai ayat sambil melahirkan? Terjadilah perbedaan pendapat di antara para sahabat. Sampai ada yang mengatakan iddah, misalkan ini, contohnya misalkan kasusnya, kalau ada seorang wanita dia itu hamil, kemudian tinggal beberapa bulan lagi sudah akhir,
sudah masuk ke bulan ke-8 misalkan, suaminya menceraikan. Ketika dicerai baru 1 bulan, apakah dia sudah selesai masa iddah, harus nunggu 3 kali quru', berarti 3 bulan? Sehingga terjadi khilaf di antara para sahabat. Ada yang mengatakan iddah bagi wanita yang dicerai dalam kondisi dia itu hamil, iddahnya itu aksol ajalain, yaitu iddahnya itu iddah yang paling lama. Jadi iddahnya itu paling lama, antara 3 quru', 3 bulan dengan melahirkan. Jika seandainya orang itu dicerai 1 bulan lagi melahirkan, maka belum masa iddah. Sampai kapan? Sampai nunggu 3 bulan. Kalau seandainya dia itu dicerai dalam kondisi hamil, rupanya hamilnya masih di awal-awal, nunggu sampai 7 bulan, berarti apa? Nunggunya 7 bulan. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan apa? Iddahnya itu aqsal ajalain, ajal yang paling lama, antara 3 bulan sampai melahirkan. Sebagian mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada, Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak ada yang bisa ditafsir, diminta penafsiran yang benar. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya, khusus wanita yang hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan, hatta walaupun besok melahirkan. Orang melahirkan besok, langsung dia itu selesai masa iddahnya. Nah, jadi kenapa? Karena mereka itu memahami ayatnya itu beda-beda itu. Ini ayatnya benar kayak apa itu? Pertanyaan, kalau orang mencerai dalam kondisi istri hamil boleh nggak? Mami, istri antum besok mau lahiran, pas kamu tak cerai saja wis, boleh nggak? Belum masuk pembahasan belum? Hah? Masalah talak belum? Ada cerai itu ada 2, ada yang tolak bid'i, ada yang sunni. Kalau sunni apa? Abdurrahman sunni mau? Sunni apa sunni? Sunni itu ada 2 kondisi. Ada tolak bid'i juga ada 2 kondisi. Tapi kita nggak bahas masalah perceraian itu. Muhammad juga nikah aja belum bahas cerai kan itu. Jadi maksudnya itu ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, para sahabat istihad. Ketika mereka istihad, akhirnya memahami ayat saja bisa beda-beda. Padahal siapa itu? Para sahabat. Itu para sahabat. Apalagi kalau generasi setelah sahabat. Oleh karena itu, para sahabat merupakan murid-murid Rasulullah SAW, di mana ketika mereka memiliki iskal di zaman Rasulullah, langsung mereka itu datang ke Rasulullah SAW. Ada ayat misalkan Allah Ta'ala berfirman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Pikir diri kalian masing-masing. Pikir diri saja, nggak usah mikir orang. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, karena orang-orang yang sesat tidak akan merusak iman kalian. Kalau kita perhatikan telak ayat ini, berarti apa? Tidak ada namanya dakwah. Orang mau sesat ya silahkan, orang mau kesyirikan ya silahkan, dosa dan maksiat silahkan, yang penting saya mikir diri sendiri. Akhirnya apa? Ada seorang tabi'in itu yang memahami seperti itu, datang kepada seorang sahabat karena bingung memahami ayat itu. Akhirnya datang ke sahabat Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, datang, wahai sahabat Rasulullah, ada sebuah ayat yang membuat saya bingung. Tanya ayatnya apa? Alaikum anfusakum. Sampai selesai. Setelah itu dia mengatakan, kok saya memahami ayat ini itu sesuai dengan pemahaman saya, sepertinya dakwah itu nggak bermanfaat itu. Akhirnya kata sahabat ini mengatakan, saya pun pernah bingung seperti itu, seperti kamu bingung sekarang itu. Saya memahami kayak gitu juga dulunya itu. Akhirnya saya datang ke Rasulullah SAW, kemudian saya tanya, hai Rasulullah, ayatun fi kitabillah, sebuah ayat dalam Al-Quran yang membuat saya bingung, yaitu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, balik kamiru bil ma'ruf, wajib kalian untuk amar ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar, dan nahi munkar, tapi ada batasannya. Kalau sudah ada batasannya ini, sudah kalian gak usah amar ma'ruf nahi munkar, pikir diri masing-masing. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, sampai kalian melihat kikir yang dijadikan panutan oleh manusia, syuhhan muta'an, wa hawa muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabe kulli dhi ra'yin bi ra'yi, semua orang bangga dengan pendapat masing-masing. Alaikum anfusakum. Kalau sudah kondisi seperti itu, sudah pikir diri kalian masing-masing, nggak usah mikir ulang, yaitu pikir diri masing-masing saja itu. Maksudnya di sini berarti apa?
terkadang para sahabat pun bingung memahami ayat, tetapi mereka karena masih ada Rasulullah SAW, akhirnya mereka itu dijelaskan sama Rasulullah SAW. Maka itu sahabat itu, pemahaman sahabat itu sebagai jembatan untuk menyampaikan kehendak Allah dan Rasul. Ayat ini yang diinginkan oleh Allah itu apa? Kenapa? Terkadang ada ayat itu namanya ayat Quran. Kalau kita membaca ayat Al-Quran itu, mayoritas Al-Quran itu hammalul wujuh, istilahnya seperti itu kata Umar bin Khattab. Al-Quran itu karakternya apa? Hammalul wujuh, yaitu memiliki banyak sisi penafsiran, sehingga ayat Al-Quran itu bisa dibawa kemana-mana, tinggal siapa yang menafsirkan itu. Termasuk penerjemahan. Antum kalau baca terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran itu tafsir, bukan terjemahan, karena terjemahan Al-Quran itu hukumnya diharamkan. Maka kitab-kitab terjemahan Al-Quran itu bukan terjemahan itu, tapi itu adalah tafsir Quran. Kalau Al-Quran nggak bisa diterjemahkan, terjemahan yang maksudnya translate, misalkan orang Arab ngomong makan, kalau orang Indonesia ngomongnya apa? Orang Arab ngomong makan artinya di kita apa? Tempat. Kalau orang Indonesia makan artinya apa? Kalau bahasa Arabnya satu kalimat, makan sama makan, makan gitu. Orang Arab kalau ngomong makan itu artinya apa? Tempat. Orang Indonesia kalau ngomong makan artinya madang, nguntal, bodok, itu bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau ngomong makan, bahasa Arabnya akala yakulu. Kalau orang Indonesia makan nasi itu nggak batal, bagi orang Arab. Orang Arab itu kalau makan nasi nggak batal ketika puasa. Orang Indonesia makan nasi batal, karena nasi bagi orang Arab itu apa? Lupa. Nasiyansa, nasiyan, nasi, lupa. Kalau orang Indonesia nasi itu makanan, jadi kalau orang Indonesia itu makan nasi batal. Kalau orang Arab makan nasi nggak batal, karena makan nggak sengaja gitu loh, karena lupa kan gitu. Jadi ternyata ini namanya translate. Translate itu kata ini di Arab, kata ini di Indonesia seperti ini. Kata ini di Arab, penggunaan di Indonesia seperti itu, namanya translate. Al-Quran nggak bisa ditranslate. Al-Quran itu hanya bisa diterjemahkan. Nah itu apa? Terjemahan itu namanya itu namanya tafsir. Dimaksudkan, nggak ada namanya translate, nggak bisa ditranslate. Nah, translate itu atau terjemahan itu, maka nanti akan dibawa siapa yang menerjemahkan. Kita baca terjemahannya, misalkan orang yang akidahnya Asy'ariyah, maka nanti akidahnya akan dimasukkan, dibawa ayatnya sesuai dengan akidah mereka. Orang yang membaca misalkan tafsirnya, terjemahannya yang orang yang akidahnya Mu'tazilah, kita akan dibawa juga, dibawa dengan akidah Mu'tazilah juga itu. Maka itu Al-Quran itu sifatnya itu hammalul wujuh, memiliki banyak sisi pembawaan, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Maka itu cara memahami yang tepat. Ini ayat ini bisa dibawa kemana-mana ini. Terus mana yang diinginkan oleh Allah itu, apa yang dikehendaki Allah itu, maka kembalinya kepada sahabat. Oleh karena itu kembali kepada hadis, kembali kepada sahabat, itu cara kita, jembatan kita di situ. Oleh karena itu intinya kalau kita perhatikan di sini itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karakter mereka itu untuk membangun bangunan sebuah pondasi mereka itu kembali kepada sahabat di dalam agama mereka, sehingga menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Rasulullah itu semuanya kembali kepada pemahaman sahabat. Maka beliau mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu, pondasi yang dengan itu dibangun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh sahabat. Wa anna man lam ya'khudh, dan siapa yang tidak mengambil dari mereka, lam ya'khudh anhum, tidak mengambil dari sahabat, faqad dhalla wabtada'a, maka orang itu telah menyimpang dan orang itu telah membuat perkara yang baru dalam agama. Masih. Qala Imam Ahmad, Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usul sunnati indana,
usul sunnah. Sunnah di sini apa? Sunnah. Di sini sunnah itu adalah agama, pondasi agama, pondasi akidah. Bukan sunnah itu yang mengamalkan dapat pahala, yang meninggalkan gak berdosa, bukan. Itu sunnah versi fuqaha. Sunnah dan bukan sunnah itu warisan Rasulullah. Kalau warisan Rasul itu sunnah versi ulama alul hadis. Sunnah qauliyah, fi'liyah, itu hadis. Enggak, di sini karena kita bicara masalah akidah, makanya dimaksud dengan sunnah itu akidah. Wa usulul sunnah, usulul akidah, pondasi akidah kita. Indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara yang baru. Kalau bid'ah ya bada'a, itu bacanya bid'ah, itu jamak, mufradnya bid'atun. Jadi bid'atun itu jamaknya bid'ah. Watarkul bidah, dan meninggalkan sesuatu yang baru dalam agama. Sehingga jadi panutan itu sahabat. Masih. Waqala Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'ati. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wa dhalalatu wa ahluha finnari. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab Syarhus Sunnah, bagus sekali. Syarhus Sunnah, kitabnya sangat bagus Imam Al-Barbahari ini. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal asasul lati tubna alaihi al-jama'atu, pondasi yang dibangun di atasnya ahlu sunnah wal jamaah, hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merawati mereka semua. Wa hum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka, yaitu siapa yang kembali kepada para sahabat, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud dengan jamaah itu apa? Jamaatus sahabah. Bukan jamaah itu jamaah kita. Jamaah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah jamaatus sahabah, yaitu siapa yang memegang sunnahnya Rasulullah dan jamaatus sahabah. Bukan jamaahnya kita. Kalau kita, mayoritas kita kesesatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu taati mayoritas orang itu akan menyesatkan dari jalan yang benar. Itu kalau zaman kita. Tapi kalau zamannya Rasulullah, mayoritas sahabat itu baik. Karena kenapa baik? Karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Maka itu yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah itu adalah jamaatus sahabah. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan siapa yang membangun akidah di atas jamaah ini, yaitu para sahabat, maka mereka wahum ahlu sunnati wal jamaah, maka mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada, maka dia telah tersesat dan dia telah membuat perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara baru itu, setiap bid'ah itu sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan demikian juga orang yang mengamalkan kesesatan itu semuanya di neraka. Apakah pasti di neraka? Bukan. Kalau kita bicara masalah wa'ad dan wa'id, ada namanya ayat atau hadis-hadis yang dinamakan dengan wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad dan wa'id itu? Wa'ad itu apa? Hah? Ada wa'ad, ada wa'id, ada targhib, ada tarhib. Apa itu? Wa yad'unana raghaban wa rahabah. Ada dua ini. Kalau wa'ad itu apa? Wa'ad itu janji-janji kebaikan. Yaitu siapa yang mengamalkan ini maka dia nanti mendapatkan pahala ini, siapa yang mengamalkan ini dia dapat ini. Itu namanya wa'ad.
Ada wa'id. Kalau wa'id apa? Ancaman. Siapa yang minum khamr nggak mungkin masuk surga, nanti akan diadab seperti. Bicara masalah hadis wa'id dan wa'id itu mimbab, yaitu nanti masuk dalam bab harapan dan ketakutan. Masa itu apakah itu pasti? Belum tentu. Belum tentu. Maka itu itu masuk dalam bab ancaman, yaitu orang yang mengamalkan seperti itu diancam. Misalkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Apakah pasti di neraka orang itu? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin ada amal-amal mahiyah, ada amal-amal yang bisa menghapus dosa. Dan itu Syekhul Islam nanti menyebutkan ada 9 amalan. Ada amal-amal yang bisa menghapuskan, terkadang syafaat. Demikian juga terkadang kebaikan. Maka itu apa? Ketika ada ayat-ayat yang di sana itu ada wa'id, ada ancaman, ancaman neraka, ancaman azab, maka kita tidak boleh memastikan. Apalagi ketika tanzil alal muayyan, kita terapkan untuk personnya, tidak boleh. Tetapi apa? Kita itu narju minal muhsinin al-ihsan. Kita itu berharap bagi orang-orang yang berbuat kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. Wa nakhafu minal musii'in al-azab, dan kita itu merasa khawatir terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan masih sekarang untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Apakah pasti diazab? Belum tentu. Kenapa? Karena semuanya ada persyaratan. Misalkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata mudminul khamri, peminum khamr nggak mungkin masuk surga. Apakah langsung kita terapkan seperti itu? Berarti kalau ada orang minum khamr depan kita, oh kamu kekal neraka jahanam kamu itu, oh dasar penghuni neraka kamu itu. Apakah seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu mimbabil wa'id. Wa'id itu apa? Itu cuma ancaman. Apakah orang itu pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ada dinamakan dengan asbabul mahiyatun lidzunub. Ada amal-amal yang bisa menghapus dosa. Apa itu? Banyak sekali, ada 11. Istighfar, tobat, kebaikan. Innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Ketika ada seorang sahabat yang mengamalkan dosa parah, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia itu ngirim surat kepada orang kafir Quraisy membocorkan rahasia perang Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, apakah kamu nggak tahu innallaha qad tala ala ahli Badr? Allah itu sudah melihat kepada hati penduduk Badar, yaitu orang-orang sahabatnya ikut perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum. Allah mengatakan kerjakan apa yang kamu inginkan. Faqad ghafartu lakum. Dosa kalian sudah dihapuskan. Berarti apa? Terkadang itu ada amal-amal yang bisa menghapuskan dosa. Maka itu tidak sembarangan kita itu bisa mengkafirkan, bisa mengekalkan ke neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu mimbabil wa'id. Itu cuma ancaman. Maka itu kalau kita bicara masalah dosa itu, kalau kita misalkan kita belajar usul fikih itu, usul fikih ada namanya muharram, hukum namanya muharram, haram. Haram itu apa? Kan nanti dalam hukum itu kan dibagi sama ulama menjadi 5. Ada wajib, ada mustahab, makruh, haram, ada mubah. Haram itu apa? Muhimin. Man ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Karena para ulama mengatakan hati-hati. Itu walaupun disebutkan di kitab-kitab usul fikih itu, tetapi para ulama mencari masalah itu. Diingatkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para ulama mengatakan haram itu apa? Haram itu ma yuthabu fa'iluhu ma yuthabu tarikuhu imtithalan. Sebuah amalan siapa yang meninggalkan karena imtithal. Imtithal itu karena niatnya itu untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan pahala jika ada imtithalnya itu. Tapi poin yang kedua ini yang penting itu, sebagian ulama mengatakan wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkan diazab orang itu. Dan itu banyak ulama usul mengatakan seperti ini. Akhirnya apa diingatkan oleh para ulama kita, bukan wa yu'aqabu tarikuhu. Kenapa? Kalau kita katakan wa yu'aqabu tarikuhu itu mimbabi ta'kid, sudah jelas orang itu diazab. Nah, terus yang benar apa itu? Wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Itu lafadznya itu wa yu'aqabu tarikuhu, yu'aqab diganti istahaqqal iqab.
orang itu berhak, yaitu orang itu berhak mendapatkan azab. Apakah pasti diazab? Belum tentu. Gimana, paham ya? Fa'iluhu. Seperti masalah wajib misalkan, wajib. Sebagian mengatakan banyak ulama usul fikih mengatakan ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Terus wa yu'aqabu tarikuhu. Dan siapa yang meninggalkan wajib, orang itu akan diazab. Lafaz diazab ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena pasti diazab. Maka sebagian ulama lari dari lafaz yu'aqab dengan mengatakan wa yastahiqul iqab. Orang itu berhak. Apakah pasti diazab? Dia itu sudah mendapatkan ancaman. Orang itu diancam dengan neraka. Orang itu diancam dengan dosa, karena dosa itu diancam dengan azab. Apakah pasti diazab? Maka itu semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah akan melihat banyak sekali perkara, yaitu dilihat semuanya itu apakah orang itu berhak diazab atau tidak. Maka itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, siapa yang meninggal dan dia membawa dosa besar belum bertobat, itu apa hukumnya orang itu? Ada orang berbuat dosa, berzina, orang minum khamr, belum bertobat meninggal. Bagaimana hukum orang itu di hari kiamat nanti itu? Kalau orang Mu'tazilah, orang Khawarij jelas mengatakan masuk neraka, diazab pasti gitu. Kalau mereka orang-orang Khawarij mengatakan seperti itu. Kalau Ahlussunnah mengatakan apa? Dia orang yang punya dosa besar. Kalau dosa kecil enggak, dosa besar. Orang itu meninggal belum bertobat, terus apa hukum mereka itu? Tahtal masyiah. Itu semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a azabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Terus kenapa kok Allah itu mengazabnya atau Allah itu memaafkannya? Itu semuanya dilihat dari asbab. Dilihat dari asbab. Banyak sekali sebabnya kata para ulama itu. Terkadang apa? Khauf. Ada orang berbuat dosa, tapi karena khaufnya dia kepada Allah Ta'ala, Allah memaafkan. Maka itu hati-hati. Apalagi dalam tanzilul hukmi alal muayyan, menurunkan sebuah hukuman kepada perorangan, itu hati-hati. Sampai Syekhul Islam mengatakan itu, kata beliau ya, hati-hati. Tidak semua orang yang berbuat kafir langsung kita kafirkan. Tidak semua orang yang berbuat kafir langsung kita azab kita pastikan azab neraka jahanam. Ada orang minum khamr, ada orang berbuat dosa, berzina, berbuat kesyirikan. Tidak boleh langsung kita tetapkan akhirat dia. Kenapa? Beliau mengatakan sering, kata beliau, dan saya sering ingatkan murid-murid saya, dan saya sering ingatkan manusia akan hadis Rasulullah SAW, di mana ada sebuah hadis yang sahih. Ada orang yang dia itu berbuat banyak dosa dan maksiat, sampai kata hadis itu semua pintu dosa dia jalankan, sampai akhirnya ketika mau meninggal dunia itu dia takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya dia mengatakan kepada putranya, wahai putraku, sudah betapa banyak dosa yang saya kerjakan, tolong nanti kalau saya mati bakar diri saya, jasad saya dibakar, kemudian tolong nanti abunya disebar ke lautan, supaya kau berserakan abu saya itu, abu jasad saya itu. La in qadallah, jika Allah mampu membangkitkan saya, pasti nanti Allah akan mengazab saya dengan azab yang pedih. Coba lihat, kalau kita lihat ini, orang ini kufur nyata ini akidahnya itu. Pertanyaan pertama, kufurnya apa dia? Mengingkari qudratullah, kemampuan Allah untuk membangkitkan jasad. Ini. Yang kedua apa? Dia tidak beriman tentang hari kiamat, hari pembalasan. Tapi apa? Dia punya kebaikan, satu kebaikan. Kebaikannya apa? Takut kepada Allah Ta'ala di akhir hayatnya. Dia menyesali dosanya itu, takut kepada Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Ketika orang itu meninggal dunia, dibakar jasadnya, abunya disebarkan. Setelah itu apa? Allah kumpulkan semua abunya itu. Jadi abunya itu semua dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Allah bangkitkan dia. Dalam kondisi ketakutan dia itu, karena Allah mampu membangkitkan jasadnya dan dia menyesali dosa-dosanya itu. Akhirnya orang itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan surga. Padahal apa? Kebaikan dia itu cuma khaufnya itu, takutnya itu. Maka itu apa? Kita melihat orang berbuat dosa dan maksiat, jangan langsung kita hukumi orang itu neraka jahanam. Kenapa? Kita nggak tahu, mungkin ada kebaikan yang lain yang kita nggak tahu itu. Rasa takutnya dia,
mungkin malam hari dia netes air mata, satu tetesan air mata menyesali dosa, itu mata nggak mungkin diazab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan ainani la tamussuhuman nar, ada dua mata yang tidak tersentuh dengan api neraka jahanam. Ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua mata yaitu ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga, tidak tidur karena berjaga di perbatasan kaum muslimin. Nah itu terkadang mau ada orang muslim pelaku dosa dan maksiat, tetapi terkadang ketika berbuat dosa dan maksiat menetes air matanya itu. Tetesan air mata itu sebagai penghapus dosa-dosa dia itu. Nah itu apa? Diingatkan sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu, kalau kita melihat ada orang yang dosa dan maksiat, jangan kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada mereka. Kita nggak pernah tahu, mungkin mereka punya kebaikan-kebaikan yang khafiyah, kebaikan-kebaikan yang tersembunyi di mata kita. Nah itu apa? Jangan sampai ibadah kita membuat kita lebih tinggi daripada orang awam. Kita kalau melihat ada orang awam itu dengan dosa yang mereka kerjakan, kita khawatir dengan dosa mereka kalau mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai kita itu merasa lebih tinggi daripada mereka. Kenapa? Karena intinya itu banyak sekali amal-amal yang bisa menghapuskan dosa. Sampai dibahas sama para ulama itu ada 11 amal. Oleh itu maksudnya itu hati-hati. Maka ketika kita mendapatkan alfaz, hadis-hadis atau ayat yang dinamakan dengan ahaditsil wa'id, hadis-hadis yang menunjukkan akan ancaman, kita jangan sembarangan untuk langsung diterapkan. Kenapa? Karena nanti semuanya itu ada persyaratannya itu. Nuasil. Dibawa ke sana. Masih. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'ulima anna syi'ara ahlul bid'ah wa tarku intihali ittiba'i salafi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fa'ulima anna syi'ara ahlil bid'ah huwa tarku intihali ittiba'i salaf. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa'ulima, maka diketahui anna syi'ara ahlil bidah, bahwasanya syiarnya ahlul bidah, tanda-tandanya ahlul bidah itu apa? Tarkun tihalit tiba'i salaf, mereka meninggalkan intihal. Intihal itu metodologi beragama. Jadi intihal itu beragama, an-nihal wan mihal, al-milal wan nihal. Nihal itu beragama. Mereka itu meninggalkan agama dengan cara ngikuti salaf. Kalau kita apa? Orang-orang ahlul bidah itu mereka paling benci dengan salaf, dengan sahabat. Mereka bencinya sama sahabat luar biasa. Dan itu ciri-ciri ahlul bidah. Ciri-ciri ahlul bidah. Khawarij misalkan. Khawarij bencinya sama sahabat luar biasa mereka itu. Khawarij itu. Walaupun apa? Ketika diskusi sama para sahabat, nggak ada seorang sahabat pun di antara mereka itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan sifatnya Khawarij itu yaquluna min qawli khairil bariyah, min khairi qawlil bariyah. Rasulullah mengatakan orang Khawarij itu mereka mengatakan sebuah ucapan dan dianggap itu ucapan terbaik. Yaitu apa? Orang Khawarij itu menganggap mereka lebih pintar daripada sahabat. Itu orang Khawarij. Sehingga apa? Walaupun gak ada satu sahabat yang ikut sama mereka, mereka pun gak peduli juga. Sampai ketika diskusi sama Abdullah bin Abbas itu, orang Khawarij ketika diskusi sama Abdullah bin Abbas di tempat namanya Nahrawan, di tempat namanya Harura. Harura itu tempatnya, nanti perangnya namanya perang Nahrawan. Jadi ada tempat namanya Harura. Abdullah bin Abbas itu diutus sama Ali bin Abi Thalib.
yaitu datang ke sana itu, sampai akhirnya diskusi panjang lebar dengan orang-orang Khawarij. Apa kata Abdullah bin Abbas itu? Kalian itu membuat sebuah kelompok, tidak ada satupun sahabat yang ikut kalian itu. Sedangkan sahabat masih banyak, gak ada seorang pun sahabat yang ikut kalian itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu benci sama sahabat. Maka itu ciri ahlu sunnah dan ahlu bidah itu kelihatan di sini itu. Kalau orang Khawarij, mereka mengatakan mereka lebih pintar daripada sahabat. Kenapa? Ibadah mereka lebih dari sahabat, sehingga mereka menganggap mereka itu lebih berilmu. Sedangkan orang Syiah jelas sekali, mereka mengkafirkan sahabat. Sahabat dikafirkan semua itu. Itu orang-orang Syiah itu. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mereka lebih pintar juga, karena dinamakan Mu'tazilah, akal mereka lebih dominan. Maka mereka nanti punya kaidah itu, sahabat itu banyak diam karena bodohnya. Sedangkan kita harus ngomong, sehingga banyak permasalahan yang terluputkan untuk Rasulullah dan para sahabat, dan mereka yang tahu. Nah itu ketika nanti diskusi masalah Al-Quran, kalamullah, makhluk atau bukan, itu diantara cara ulama salaf membongkar kedoknya mereka itu dengan sahabat. Apakah Abu Bakar mengatakan seperti itu? Apakah Umar mengatakan seperti itu? Apakah Utsman, Ali mengatakan seperti itu? Ketika mereka mengatakan enggak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengatakan seperti itu. Akhirnya ditanya, berarti mereka tahu enggak? Akhirnya jawaban orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan enggak, mereka bodoh. Sahabat enggak tahu masalah ini. Akhirnya ditanya, berarti kamu lebih pintar daripada para sahabat? Akhirnya baru diam mereka itu. Yaitu maksudnya apa? Hampir semua kelompok-kelompok ahlul bidah itu, mereka itu menganggap diri mereka lebih pintar daripada sahabat. Sehingga apa? Mereka paling benci dengan sahabat. Sampai ada sebuah cerita itu, ada seorang Khawarij yang dia itu keluar bersama rombongan, tujuannya pengen mengkudeta negara waktu itu, pengen mengkudeta negara, dan itu sama sahabat masih hidup, dan mereka sudah keluar. Akhirnya ketika mereka itu keluar, ada satu di antara mereka itu melewati Masjid Nabawi, karena mereka itu haji, pura-pura haji, tapi tujuannya untuk memberontak. Akhirnya ketika masuk ke Masjid Nabawi, mereka mengatakan, sudahlah, ada pengajian, saya mau duduk sebentar, mudah-mudahan saya itu termotivasi untuk jihad lagi itu. Akhirnya ketika duduk, karena di masjid itu ada kajian, ketika duduk, rupanya yang mengajar itu seorang sahabat yang sudah tua, Abu Umamah Al-Bahili. Sahabatnya sudah tua, kemudian ngisi kajian, menyampaikan sebuah hadis tentang orang-orang yang masuk neraka jahanam itu dikeluarkan itu karena syafaatnya Rasulullah, kemudian dikeluarkan, terus panjang lebar ceritanya, hadisnya panjang sekali itu. Setelah itu kaget ini orang Khawarij, ini orang masih muda. Setelah itu langsung protes, ya Syekh, mada taqul? Wahai Syekh, apa yang kamu ucapkan ini? Mana ada orang yang masuk neraka itu keluar dari neraka? Ini enggak ada ini. Akhirnya gurunya dengan tenangnya itu, sahabat dengan tenangnya mengatakan, wahai anakku, duduk. Akhirnya disuruh duduk, kemudian tanya, apa yang kamu inginkan wahai anakku itu? Maka dia mengatakan, wahai Syekh, namanya orang masuk neraka jahanam itu nggak pernah keluar selama-lamanya itu. Bukankah Allah sudah berfirman itu, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Akhirnya Syekhnya mengatakan, benar, apa yang kamu ucapkan benar itu. Setelah itu Syekhnya tanya, pelan-pelan diskusinya itu, wahai anakku, kamu tahu nggak tentang maqamah mahmudah? Akhirnya dia mengatakan, iya, Rasulullah SAW mendapatkan maqamah mahmudah, liyaba'atsaka rabbuka maqamah mahmudah. Setelah itu ditanya, terus maqamah mahmudah itu apa? Bingung dia itu, maqamah mahmudah itu apa? Yang kamu pahami dari ayat itu apa itu? Setelah itu ketika bingung, maka sahabat itu mengatakan, maqamah mahmudah itu syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah, orang Khawarij mengatakan syafaat itu cuma di dunia. Di hari kiamat nggak ada syafaat. Di hari kiamat nggak ada syafaat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak ada syafaat di hari kiamat. Akhirnya ketika dijelaskan hadis panjang sekali tentang maqamah mahmudah itu, tentang syafaatul uzma, langsung orang Khawarij mengatakan, wallahi, jika seandainya bukan sahabat ini membawakan hadis tentang masalah syafaat, saya pun akan membunuh manusia sekarang ini. Tapi alhamdulillah Pak, saya mendapatkan ilmu yang benar. Setelah itu dia bertaubat.
Setelah itu dia bertobat. Maka itu apa? Terkadang Khawarij itu seperti itu. Apa? Orang-orang ahli bidah itu cirinya seperti itu. Dan akidah ini, akidah Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan di hari kiamat itu nggak ada syafaat. Dan orang yang masuk neraka nggak mungkin keluar selama-lamanya. Itu sekarang pun ada yang membela. Ada yang membela. Kalau di Solo itu ada kelompok, mereka mengatakan sebagai pakar Qur'annya, pakar tafsir Qur'an. Namanya apa? Saya nggak menyebutkan nama, nggak usah. Pakar tafsir, pakar tafsir. Padahal pakar tafsirnya Pak Asram nggak tahu, nggak tahu juga pakar tafsir apa itu. Jadi majelisnya itu dinamakan dengan pokoknya majelis pakar Quran, pokoknya itu pakar tafsir, tafsir Al-Quran itu. Pak Asram nggak tahu, ya kan? Qurannya bacanya masih belepotan, tapi luar biasa pakar tafsir, lu nggak main-main gitu. Sampai dia kalau menyampaikan itu luar biasa, pokoknya nyampaikan itu. Nah, termasuk masalah itu. Dia ketika rujukannya cuma Al-Quran, nggak mau rujukan hadis. Sehingga kalau ditanya, yos ngeri wes. Ditanya masalah tikus, bagaimana hukum tikus? Tikus boleh, nggak pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Kalau mau makan makan saja, saya enggak itu, tapi nggak apa-apa itu. Ditanya lagi banyak sekali kayak gitu itu. Ditanya masalah anjing juga itu. Siapa yang mengharamkan anjing gitu? Ya kan? Allah itu nggak pernah mengharamkan anjing. Nah, berarti kalau Anda haramkan nggak? Saya nggak berani mengharamkan dan menghalalkan. Mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah. Tapi anjing haram nggak? Allah tidak pernah mengharamkan. Nah, tapi haram nggak? Nggak, saya nggak berani mengharamkan. Yang mengharamkan bukan saya. Saya siapa kali itu? Allah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan. Tapi Allah tidak pernah mengharamkan. Sehingga mereka ketika didesak sama banyak ormas Islam itu, bahwasanya bahwa mereka itu menghalalkan anjing. Kata mereka, saya nggak pernah menghalalkan anjing, tapi Allah nggak pernah mengharamkan gitu. Sehingga muter-muter di situ. Kenapa? Karena memang kita lihat Al-Quran nggak ada masalah anjing dibahas, masalah haramnya itu. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW itu. Jadi maksudnya itu terkadang akidah yang menyimpang itu karena orang itu jauh dari ilmu, jauh dari sahabat, pemahamannya memahami sendiri itu akhirnya menjadi menyimpang. Oleh itu diantara ciri yang sangat kelihatan itu, antara cirinya ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah itu masdarut talaqi ini. Ahlu sunnah bangga sekali dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat, namanya jamaah, pemahaman jamaatus salaf, jamaahnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan itu jadikan rujukan mereka. Sehingga imamnya mereka itu Al-Quran, sunnah dan pemahaman salaf. Tetapi kalau orang ahli bidah, mereka sangat benci sekali dengan salaf. Mereka sangat benci sekali dengan pemahaman sahabat, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in. Itu hampir semua ahli bidah seperti itu. Tidak ada ahli bidah yang mengagungkan sahabat. Tidak ada ahli bidah yang mengagungkan ulama-ulama salaf, kecuali hanya ahlu sunnah wal jamaah. Baca itu ta'liqnya itu yang nomor 2, halaman 225. Wa minal ma'lumi bi darurati liman tadabbarat kitab wa sunnata wa mattafaqa alaihi ahlu sunnati wal jamaati min jami'i tawaifi anna khayra quruni hadhihi al-ummah fil a'mal wal aqwal wal i'tiqadi wa ghayriha min kulli fadilatin anna khayraha al-qarnul awwal thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kama sabata dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Ya. Qala Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa minal ma'lum bid darurati, ada namanya ma'lum bid darurah. Ma'lum bid darurah itu sebuah perkara yang semua orang tahu. Itu namanya ma'lum minad din bid darurah. Yaitu urusan agama yang semua orang itu tahu, nggak usah mencari-cari itu. Kenapa? Saking terkenalnya itu. Sholat 5 waktu itu wajib, itu nggak usah orang belajar mumet-mumet, itu semuanya tahu. Itu dinamakan dengan ma'lum minad din bid darurah. Wa minal ma'lum bid darurati, sesuatu yang sudah diketahui dengan darurat, yaitu dengan darurat itu dengan tanpa belajar. Liman tadabbaral kitab wa sunnata wa mattafaqa alaihi ahlu sunnati wal jamaah, bagi orang-orang yang dia itu membaca Al-Quran, membaca hadis,
dan membaca apa yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah min jami'i tawaif, dari semua kelompok, mau siapa saja itu, mau ormas apa saja itu, mau sekte apa saja itu. Yaitu apa? Anna khaira quruni hadhil ummah, sebaik-baik generasi umat ini, fil a'mali wal aqwali wal i'tiqad, baik dalam ucapan, perbuatan, ucapan atau keyakinan, wa ghairiha atau yang lainnya, min kulli fadilatin, untuk mendapatkan semua fadilah. Jadi manusia terbaik, generasi terbaik itu siapa itu? Anna khairaha al-qarnul awwal, bahwasanya generasi terbaik itu adalah generasi yang pertama, itu generasi yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Oleh itu umat Islam itu umat yang terbaik itu yang awalnya. Umat yang terbaik itu yang awalnya, itu yang terbaik. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan wa ju'ilat hadhi wa inna ummati, Rasulullah mengatakan wa inna ummati, sesungguhnya umatku ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dijadikan kebaikan mereka itu di awalnya. Setelah Rasulullah mengatakan dan generasi akhirnya itu akan menimpa kepada mereka musibah dan azab, generasi akhirnya itu. Oleh itu kalau kita ditanya misalkan generasi umat Islam itu yang terbaik yang mana? Yang paling awal, kemudian yang berikutnya terus seperti ini. Nah, jadi sepakat bahwasanya manusia terbaik itu yang muridnya Rasulullah SAW, kecuali Syiah. Kalau Syiah mengatakan enggak. Sehingga kalau semua selain Syiah, maka selain Syiah itu namanya Sunni. Tapi Sunni secara apa? Secara am. Nama Sunni secara am. Siapa itu selain Syiah? Kalau Syiah mengatakan manusia paling jelek umat Islam ini sahabat, muridnya Rasulullah. Itu manusia paling jelek, dan yang paling bejat lagi Abu Bakar dan Umar, orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Itu kalau orang Syiah. Kalau selain Syiah, semuanya masih mengatakan bahwa manusia terbaik itu sahabat. Itu semua mengatakan seperti itu. Cuma nanti dalam prakteknya itu siapa manusia yang lebih berilmu? Apakah sahabat itu lebih berilmu? Itu nanti yang menjadi khilaf di antara sekte-sekte yang ada di Islam. Ya, tapi semuanya sepakat sahabat itu terbaik. Selain Syiah, kalau Syiah enggak. Dan Syiah itu kenapa mengatakan seperti itu? Syiah itu yang dituju itu Rasulullah SAW sebenarnya itu. Sehingga Syiah itu seperti itu. Kenapa kok muncul Syiah itu? Syiah itu kalau kita perhatikan itu dendamnya Syiah itu, jadi kenapa sampai kuat seperti ini? Syiah itu sebenarnya dendamnya Yahudi dan Majusi. Syiah itu dendamnya sebuah agama yang merupakan wujud dari dendamnya Yahudi dan Majusi. Yahudi, kenapa mereka dendam sekali sama kaum muslimin? Karena mereka diusir dari negeri Arab, orang-orang Yahudi itu. Apalagi zaman Umar, mereka diwujudi semua dari negeri Arab, nggak ada lagi itu. Orang Yahudi dikeluarkan semuanya dari negeri Arab. Akhirnya kok bencinya luar biasa mereka kepada Islam. Apalagi orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi luar biasa bencinya itu. Kenapa? Karena negara adidaya mereka dihancurkan sama kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab. Nah itu mereka yang paling dibenci sama mereka itu Umar. Mereka bencinya sama Umar luar biasa mereka itu. Maka itu anehnya itu kenapa yang mencetuskan Syiah itu Yahudi, tapi yang memakmurkan itu Majusi? Kan yang mencetuskan Syiah itu siapa? Abdullah bin Saba. Sekte mereka namanya Sabaiyah. Syiah awal. Sektenya lebih parah lagi itu, yang mengatakan bahwa Allah itu harus menitis di zat hamba yang paling mulia. Hamba yang paling mulia siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali itu Tuhan. Dinamakan sektenya namanya Sabaiyah. Dan sekte ini masih ada di Suriah. Ini beda dengan sekte yang di Iran. Kalau Iran itu Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah beda. Anehnya itu, kenapa kok Yahudi nggak mendengarkan masalah Syiah itu? Akhirnya malah akidah Syiah itu diterimanya di Iran sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka orang-orang Majusi itu ingin mengembalikan kejayaan Persia. Rasulullah sudah mengatakan itu. Jika Persia sudah jatuh, tidak ada Persia yang kedua. Walaupun mereka berjuang mengembalikan Persia, kejayaan Persia yang kedua dengan Syiah itu, tetap mereka tidak bisa mengembalikan.
Karena jika Persia sudah hancur, tidak ada Persia kedua itu. Maka itu yang aneh itu, yang mencetuskan Yahudi, tapi yang mentenarkan itu Persia. Dan pertanyaan itu, kenapa ini? Yang jadi aneh lagi, kenapa yang menjadi imam-imam mereka, Ithna Asyariyah itu kan 12 imam itu. Kenapa imamnya mereka itu harus dari Husain? Kenapa bukan dari Hasan? Bukan Husainnya, bukan Hasannya yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu karena Husain menikah dengan putrinya Raja Persia. Dan mereka itu meyakini orang Persia itu bahwasanya Tuhan itu raja. Raja mereka itu Tuhan mereka itu. Sehingga apa? Yang mereka agungkan itu harus ada darah dari kerajaan. Ya, paham ya? Sebenarnya apa? Syiah yang sekarang itu sebenarnya itu apa? Itu tipu daya Majusi itu. Itu tipu daya Majusi itu. Cuma orang itu banyak tertarik karena slogan-slogan mereka. Apalagi di Yaman itu. Di Yaman itu benderanya itu Al-Maut li Amerika, Al-Maut lil Yahud itu. Wow, slogannya kan kayak gitu itu. Jadi orang-orang yang Islam yang semangat itu senang sekali dengan slogan-slogan mereka itu. Tapi mereka itu kenapa? Yang jadi pertanyaan itu, kenapa kok harus larinya itu ke Husain? Bukan Husainnya yang mereka tuju itu, karena Husain itu memiliki anak laki-laki dari budak. Budaknya itu anak Raja Persia, namanya Syahubanu. Dan itu titisan Raja Persia, dan itu yang dimuliakan sama mereka itu. Sehingga memang Syiah itu merupakan agama yang merupakan dendam kesumatnya antara Yahudi dan Majusi, dicampur jadi dua itu. Dicampur, akhirnya apa? Menjadi sebuah sekte namanya Syiah. Syiah itu sebenarnya pengen dicaci maki sama mereka itu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka nggak senang dengan Rasulullah itu. Sampai akhirnya apa? Ada sekte Syiah yang terang-terangan seperti itu. Sampai namanya sekte mereka itu namanya Dzubabiyah. Dzubab, apa dzubab itu? Lalat. Kenapa mereka itu dinamakan seperti itu? Karena mereka itu memiliki konspirasi, memiliki ya konsep bahwasanya Jibril itu nyasar memberikan wahyu. Aslinya wahyu itu diberikan kepada Ali, nyasar kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mirip sama Ali. Akhirnya apa? Kayak kita lihat dua lalat itu. Mana lalat yang pertama tadi yang gigit saya itu? Dicari nggak ketemu karena nggak ada pembeda, mirip itu. Sehingga apa? Sektenya mereka dinamakan Dzubabiyah. Jadi apa maksudnya? Mereka itu nggak senang sama Rasulullah itu. Maka ketika mereka nggak senang sama Nabi Muhammad itu, caranya itu dihabisi orang yang paling dekat dulu. Nah itu apa? Cara kita itu menghabisi orang, martabat orang itu, kalau kita nggak bisa itu, caranya habisi orang yang paling dekat sama dia itu. Nah itu apa? Syiah itu paling benci dengan Aisyah sama Hafsah. Kenapa Aisyah sama Hafsah itu? Wow, kalau sama Aisyah luar biasa bencinya mereka itu. Ya kan? Kenapa? Karena wanita yang paling cintai sama Rasul itu Aisyah. Dan Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Dan kenapa yang paling dibenci itu Abu Bakar dan Umar? Karena yang paling dekat sama Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Coba kalau seandainya ada seorang misalkan istrinya dijuluki sebagai pelacur, otomatis suaminya itu hancur martabatnya kan itu. Kita misalkan kita nggak berani mencaci maki orang karena dia punya wibawa besar itu, tapi kita caci maki istrinya, oh dia itu pelacur istrinya itu, berarti apa? Itu sudah merobohkan martabat suaminya kan itu. Demikian juga kalau kita merobohkan teman akrabnya itu, ada orang teman akrab gunung itu si fulan itu, kita caci maki si fulannya itu, otomatis apa? Itu merobohkan wibawa teman akrabnya itu. Dan itu caranya Syiah itu. Sampai akhirnya apa? Mereka kalau ditanya itu siapa manusia paling bejat di umat ini, kata mereka muridnya Rasulullah. Muridnya Rasulullah paling bejat dan semuanya kafir kata mereka itu. Nabi Muhammad meninggal, semua sahabat kafir kecuali cuma 4 orang. Kecuali 4 orang, semuanya kafir semuanya itu. Berarti apa? Itu cara menghancurkan Islam dari semua dirobohkan bangunan semuanya itu. Kalau seandainya Al-Quran palsu, coba Al-Quran palsu kata mereka itu. Mereka punya Al-Quran 3 kali lipat dari Quran kita, namanya Mushaf Fatimah. Dan mereka mengatakan tidak ada satu huruf pun yang sama dengan mushaf kita itu, mushaf kita yang dibaca itu. Nah itu kalau mereka baca Quran itu cuma taqiyah, karena mereka nggak percaya dengan Al-Quran kita ini. Quran palsu. Yang kedua, sahabat kafir semuanya itu. Lah terus sumbernya apa mereka itu? Mereka mengatakan kok sumber kita Al-Quran. Al-Quran yang mana itu? Al-Qurannya mereka kan sembunyikan sama Imam Mahdinya mereka itu.
Cuma mereka, Imam Mahdi itu punya Quran 3 kali lipatnya itu, tapi bersembunyi di gua. Dari sejak zaman itu sampai sekarang sembunyi, keluarnya nanti di hari kiamat itu. Nah terus semasa ini dari zaman itu sampai hari kiamat, umat manusia itu rujukannya apa gitu? Kan Qurannya disembunyikan sama orang itu kan itu. Coba ini, mereka nggak punya Quran, semua hadis semuanya palsu semua kata mereka itu. Akhirnya apa? Mereka punya jalur hadis sendiri, dinamakan dengan jalur Ahlul Bait. Sehingga mereka itu punya kitab seperti kitab Al-Kafi, demikian juga yang lain. Itu kitab kayak Sahih Bukhari persis. Tapi isinya apa? Isinya nggak ada riwayat dari sahabat. Itu ada seperti itu. Nah itu apa? Mereka itu bencinya sama Rasulullah SAW, para sahabat luar biasa. Selain Syiah, Sunni itu, selain Syiah itu semuanya masih mencintai para sahabat. Sepakat masalah ini. Min jami'i tawaif, sampai saya mengatakan dari semua kelompok Islam semuanya sepakat bahwasanya manusia terbaik itu generasi yang pertama, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Masih. Wa annahum afdalu minal khalqi fi kulli fadilatin min ilmin wa amalin wa imanin wa aqlin wa dinin wa bayanin wa ibadatin wa annahum awla bil bayani li kulli mushkalin. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa annahum dan mereka generasi awal sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in afdal minal kholaf, lebih baik daripada kholaf. Kholaf itu generasi yang datang berikutnya. Fi kulli fadilatin, dalam semua kemuliaan, dalam setiap kemuliaan pasti salaf itu lebih tinggi derajatnya daripada yang berikutnya. Min ilm, entah dalam ilmu, ilmunya salaf lebih tinggi daripada kholaf. Wa amalin atau amal, wa imanin iman salaf, wa aqlin atau akal, wa dinin atau agama, wa bayanin atau penjelasan, wa ibadatin dan ibadahnya mereka. Wa annahum aula bil bayani likulli mushkilin, dan mereka itu orang yang paling layak menjelaskan yang iskal daripada generasi salaf, generasi kholaf. Sehingga kalau ada ayat yang muskil, hadis yang muskil, mereka itu lebih baik, lebih layak untuk menjelaskan, dan penjelasan mereka lebih mumpuni daripada orang-orang yang berikutnya. Ini masih. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tuqan alaihi fitnatu ulaika ashabu Muhammadin abaru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'arifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadiyihim fa innahum kanu 'alal huda mustaqim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala hadza la yadfa'uhu illa min kabiril ma'lum man kabaral ma'luma bid darurati min dinil Islam. Tidak ada yang menolak masalah ini, tidak ada yang menolak konsep bahwa sahabat itu manusia terbaik. Dalam semua kemuliaan, sahabat itu terbaik. Tidak ada yang menolak ini illa man kabaral ma'luma bid darurah, kecuali orang-orang yang sombong. Kabar, mukabarah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang dia itu menentang dengan sombongnya, congkak terhadap perkara yang maklum bid-darurah min dinil Islam, dalam agama Islam ini. Wa adallallahu ala ilmin, dan orang itu Allah akan sesatkan dia itu. Orang itu nanti akan disesatkan sama Allah Ta'ala sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dan termasuk yang paling keras itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling banyak ucapan membela sahabat, yaitu kemuliaan sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau seperti itu? Kenapa yang lain kok tidak itu? Kalau kita lihat ya, kenapa sahabat yang paling banyak
Coba kita cari nanti ucapan Abdullah bin Mas'ud itu paling banyak, bagus-bagus beliau itu membela tentang derajat kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu tinggalnya di Irak. Dan di Irak itu ya di Irak mereka itu Majusi. Tinggal di Irak itu Majusi. Sehingga beliau ingin mengembalikan marwah atau jadi marwahnya sahabat, yaitu kemuliaan sahabat. Itu ingin dikembalikan. Maka ucapan beliau itu banyak sekali itu. Beliau pernah marah dengan orang-orang yang pernah zikir jamaah. Ceritanya itu ada orang-orang yang di masjid sebelum sholat subuh mereka berkumpul di masjid buat lingkaran, semuanya membawa kerikil. Kemudian ada komandonya, ada pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ata marrah, tasbihlah kalian 100 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Abu Sa'id Al-Khudri ketika masuk masjid melihat seperti ini, beliau mau ngingkari tapi kok zikir gitu, akhirnya beliau diam. Setelah itu beliau pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Rupanya ketika sampai di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, rupanya depan rumahnya itu murid-muridnya sudah menunggu. Dan itu adatnya sama dulu. Jadi banyak ulama-ulama salaf kita itu, mereka itu belajarnya itu dari perjalanan masjid, rumah ke masjid. Sehingga seorang ulama itu, ulama sahabat itu, biasa muridnya itu sudah menunggu depan rumah. Akhirnya tanya, mana Abdullah bin Mas'ud, apakah sudah ada? Maka mereka mengatakan, kami menunggu juga di sini. Akhirnya mereka nunggu, Abu Sa'id juga nunggu. Setelah itu tiba-tiba dibuka pintunya itu. Ketika dibuka pintunya, langsung Abu Sa'id itu cerita, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya tadi masuk masjid, saya melihat ada orang-orang kumpul bikin lingkaran. Ada komandonya, kemudian mereka pemimpinnya mengatakan tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya melihat ini perkara mungkar, tapi saya tidak berani mengingkari karena itu zikir gitu." Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Apa yang kamu katakan untuk mereka itu?" Saya diam, saya nggak berani ngomongin. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kenapa kamu tidak perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Saya jamin kalau seandainya mereka menghitung dosa-dosa mereka dengan kerikil itu lebih bermanfaat daripada zikir seperti ini." Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tunjukkan mana mereka." Akhirnya ketika ditunjukkan itu, saking cepatnya itu Abdullah bin Mas'ud itu sampai mengangkat bajunya. Sampai masjid, pengen mendapatkan ini kelompok yang di masjid ini. Sampai di masjid mendapatkan mereka masih berkumpul. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud marah luar biasa itu. Sampai beliau mengatakan, asra halakatakum. Betapa cepat sekali kalian itu binasa wahai umat Muhammad. Ini baju sahabat masih ada itu. Ini bajunya masih ada itu. Bejananya sahabat masih ada itu. Kok kalian berani bikin perkara-perkara baru dalam agama ini? Setelah itu beliau mengatakan, demi Allah saya tidak melihat kalian ini yang mengamalkan ritual seperti ini kecuali satu dari dua. Yang pertama, kalian menganggap agama kalian lebih hebat dari Muhammad, agamanya Rasulullah SAW. Yang kedua, kalian pembuka pintu fitnah dalam umat ini. Setelah itu mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abdullah bin Mas'ud, la nuridu ilal khair, kita mengamalkan ini tidak kita inginkan kecuali kebaikan. Akhirnya beliau mengatakan sebuah kalimat bagus sekali. Beliau mengatakan, kam min muridil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Caranya keliru. Caranya nggak seperti ini, caranya keliru ini. Akhirnya setelah itu apa? Beliau itu marah, kemudian dibubarkan. Apa kata murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud yang ikut di situ itu? Kata mereka, demi Allah saya ingat muka-muka mereka itu. Muka-muka mereka itu. Akhirnya ketika zamannya Ali bin Abi Thalib perang melawan Khawarij, orang-orang ini semuanya gabung sama Khawarij untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah itu di antara para ulama itu mengatakan bid'ah yang kecil itu akan menjerumuskan kepada bid'ah yang besar. Jadi maksudnya itu apa? Luar biasa Abdullah bin Mas'ud itu kerasnya terhadap orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Nah, di antara ucapan yang bagus, ucapan Abdullah bin Mas'ud itu beliau mengatakan di sini, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang pengen mengambil suri toladan, siapa di antara kalian pengen ngambil mustannan itu pengen mengambil suri toladan, falyastanna biman qad mata, maka ambil suri toladan orang-orang yang sudah mati. Ambil yang sudah mati. Kenapa yang sudah mati yang kita jadikan suri toladan? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang selama masih hidup
dia tidak pernah aman dari fitnah. Ini kata beliau bagus sekali nih ucapannya itu. Jadi kalau kita itu ingin mengambil suri teladan, rujukan kita, siapa rujukan kita itu? Rujukan kita itu orang yang sudah mati. Selesai, pintu fitnah tertutup bagi mereka itu. Tetapi kalau orang masih hidup, selama dia masih hidup, orang itu nggak pernah aman dari fitnah. Dan siapa orang mati yang bisa jadikan kita suri teladan itu? Siapa mereka itu? Maka beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammad. Yang berhak, orang mati yang berhak kita jadikan suri teladan siapa? Para sahabatnya Muhammad, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Abarru hadhil ummati quluban. Mereka adalah umat ini yang paling bersih hatinya. Sahabat itu adalah yang paling bersih hatinya. Wa a'maquha ilman. Dan mereka itu adalah umat yang paling dalam ilmunya. Yang paling dalam ilmunya itu. Wa aqalluha takallufan. Dan mereka itu adalah generasi yang paling sedikit bebannya. Tidak terlalu membebankan diri perkara-perkara yang nggak ada dalilnya. Sesuatu yang nggak ada dalilnya, diam mereka itu. Nggak usah membebankan diri untuk membongkar perkara-perkara yang baru. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Generasi umat yang Allah pilih untuk menjadi penyerta Nabi Muhammad. Nanti ada ucapan beliau bagus yang berkaitan dengan ini, nanti akan saya sebutkan. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum haqqahum, maka ketahuilah kedudukan mereka. Jadi karena itu harus menghormati kedudukan mereka, kedudukan sahabat. Wa tamassaku bihadihim, dan berpegang teguhlah kalian dengan petunjuk mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim, karena mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Kalau dalam riwayat yang lain, beliau itu mengatakan, Abdullah bin Mas'ud itu, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah melihat kepada penduduk bumi. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Beliau mengatakan Allah itu melihat kepada hati semua manusia. Dicek sama Allah Ta'ala, dicari hati yang paling bersih, yang paling bagus hatinya itu. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad hati terbaik. Akhirnya Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terbaik di akhir zaman. Selesai, Nabi Muhammad dipilih sama Allah Ta'ala. Thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah melihat lagi hati-hati manusia setelah hatinya Rasulullah. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah mendapatkan hatinya para sahabat adalah hati terbaik setelah hatinya Rasulullah SAW. Akhirnya Allah pilih mereka. Allah pilih mereka untuk menyertai Nabi itu. Yuqatiluna ala dinihi. Sahabat itu berperang, mereka berkorban untuk membela Rasulullah SAW. Dan luar biasa perjuangan mereka untuk membela Rasulullah itu luar biasa. Maka kata beliau mengatakan itu, fama yarawna haqqan, apa saja yang dilihat oleh sahabat itu baik, maka itu adalah kebaikan. Dan apa saja yang dilihat oleh kaum muslimin itu kejelekan, maka itu adalah kejelekan. Yaitu apa? Sahabat, ijma'nya mereka. Jadi maksudnya di sini itu sahabat itu adalah manusia terbaik, generasi terbaik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Ta'ala. Maka itu ketika sahabat itu adalah generasi yang terbaik, maka mereka itu adalah generasi yang paling layak untuk kita jadikan suri toladan. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah akidah, itu masalah agama, itu mereka rujukan yang paling mulia. Terima kasih. Khairu kaminin lam ya'lamuhu. Wa qala khairuhu, dan yang lainnya mengatakan, alaikum bi athari man salaf, wajib kalian untuk mengikuti athar man salaf, atharnya orang-orang salaf, peninggalan mereka, petunjuknya mereka. Fa innahum ja'u bima yakfi, karena mereka itu telah mendatangkan ilmu yang cukup. Wa ma yashfi, dan ilmu yang bisa mengobati dahaga kita. Yaitu kalau istilah yang bagus itu ada namanya syifaul irwaul ghalil wa syifaul alil. Apa itu irwaul ghalil? Irwa apa irwa? Tarwi ghalilan wa tashfi alilan.
Syifaul Alil, Irwaul Ghalil, Syifaul Alil. Tarwi ghalilan, tarwi, arwa, irwa, arwa yurwi, yaitu minuman yang menghilangkan dahaga. Jadi sahabat itu telah mendatangkan ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang yang dahaga itu bisa hilang dahaga mereka, dan orang-orang yang sakit itu bisa terobati, dan orang-orang yang dia itu nggak cukup, semuanya dicukupi dengan ilmunya sahabat itu. Walam yahduts ba'dahum khairu kaminin lam ya'lamuhu, dan tidak mungkin muncul setelah mereka khairu kamin. Kamin itu sebuah rahasia yang paling indah, itu namanya kamin. Tidak ada sebuah rahasia yang baik yang belum diketahui oleh sahabat. Tidak mungkin ada kebaikan yang sahabat itu terluputkan. Oleh itu ada sebuah ucapan bagus itu, kata Abdullah bin Mas'ud tadi, yang cerita yang tadi itu tentang masalah zikir jamaah itu, beliau mengatakan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika seandainya itu adalah kebaikan, zikir jamaah itu kebaikan, lasabaquna ilaihi, niscaya sahabat mendahului kalian. Tidak mungkin sahabat itu ketinggalan itu. Kenapa? Karena mereka itu manusia paling semangat dalam ibadah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika itu kebaikan, pasti para sahabat itu lebih mendahului kalian dalam amalan, bukan kalian. Enggak mungkin sahabat terluputkan tiba-tiba kalian yang mengamalkan itu, enggak mungkin, karena manusia terbaik itu sahabat. Muasil. Wa hadza waqad qala sallallahu alaihi wasallam la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Fakaifa yudkhuluna zamanun fihi al-khairu fi a'dhamil ma'lumati wa huwa ma'rifatullahi ta'ala, hadza la yakunu abadan. Hadza waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, yaitu sampai hari kiamat. Nah itu zaman yang terbaik itu sahabat. Kemudian yang kedua lagi, kemudian yang ketiga lagi, terus tertibnya seperti itu. Semakin berjalan zaman maka itu semakin jelek. Maka Rasulullah mengatakan tidak datang sebuah zaman kecuali zaman yang datang kondisinya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dan sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Nah itu digambarkan itu, kata Syekhul Islam itu, beliau menggambarkan Nabi Muhammad itu, kenabian Rasulullah itu kayak miskah, seperti lentera, seperti lampu. Kita lihat lampu itu, semakin dekat dengan lampu maka semakin terang benderang, semakin jauh dari lampu semakin gelap gulita. Demikian juga apa? Gambaran tentang sunnah. Zaman dan tempat semakin dekat dengan lampu sunnah maka semakin terang benderang. Oleh itu apa? Zaman sahabat terang sunnah itu daripada zaman tabi'in. Zaman tabi'in lebih terang sunnah daripada zaman tabi'in. Terus seperti itu. Kenapa? Karena ibaratnya kayak lampu itu. Demikian juga berkaitan dengan tempat. Tempat itu semakin jauh dari tempat kenabian Madinah maka semakin banyak bid'ah dan kesyirikan. Maka itu apa? Gak ada namanya ahlul bid'ah muncul di Madinah. Kenapa Madinah? Madinah itu tempat kenabian. Maka itu apa? Madinah dijaga sama Allah Ta'ala dari dulu sampai sekarang. Gak mungkin muncul bid'ah di Madinah. Munculnya bid'ah itu di mana? Kelompok-kelompok sesat itu munculnya di Kufah, munculnya itu di Irak, munculnya itu di Basra, munculnya itu Syam, munculnya di sana. Kenapa? Jauh dari Madinah. Tapi kalau di Madinah gak mungkin ada firqah menyimpang muncul di Madinah, itu gak mungkin ada. Kenapa? Karena cahaya sunnah itu terang benderang. Demikian juga zaman, semakin dekat zaman itu dengan kenabian, zaman itu semakin terang sunnah itu. Dan namanya sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Itu sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Sunnah itu kuat, pasti bid'ah itu hilang. Jadi seperti itu. Kalau sunnahnya lemah, redup, maka bid'ah itu muncul. Jadi kayak apa? Kayak cahaya dan gelap. Cahaya dan gelap. Kalau cahayanya padam, kegelapan datang.
Kalau cahayanya terang, kegelapan hilang. Demikian juga apa? Antara sunnah dan bid'ah. Oleh itu kata para ulama mengatakan tidak muncul satu bid'ah di muka bumi kecuali satu sunnah diangkat. 100 bid'ah muncul, 100 sunnah diangkat. Kenapa? Karena antara sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Sunnah dan bid'ah itu kontradiksi. Maka dalam diri orang, kita misalkan seseorang atau tempat atau zaman, ketika orang itu mereka itu mengamalkan sunnah, cahaya sunnah mulai terang itu, maka bid'ah itu mulai hilang. Demikian juga di sebuah negara, sebuah tempat, ketika tempat itu sunnah itu kuat, pasti bid'ah itu hilang, yaitu redup, sampai akhirnya apa? Padam bid'ahnya itu. Dan itu konsekuensi itu. Maka itu setiap zaman itu semakin berjalan zaman, karena semakin jauh dari zaman kenabian, maka kondisinya itu semakin parah. Sampai kapan itu? Sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pertanyaan, zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kan zaman yang sangat mulia. Demikian juga zamannya nanti Imam Mahdi, luar biasa zamannya Imam Mahdi itu. Jelas zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya Imam Mahdi lebih baik daripada zaman sebelumnya. Ya, paham ya? Apalagi zamannya Imam Mahdi kan al-khilafah ala minhaj nubuwah gitu. Sebelumnya itu dinamakan dengan mulukun jabariyah, yaitu kaum muslim itu dipimpin sama raja-raja yang zalim. Setelah itu nanti akan muncul khilafah ala minhaj nubuwah. Pertanyaan, berarti zamannya Imam Mahdi itu kan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Ya kan? Terus bagaimana kita memahami hadis ini itu? Tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya itu. Bagaimana kita melihat zamannya Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya Hajjaj bin Yusuf? Kayak apa ngerinya Hajjaj bin Yusuf itu? Zamannya Imam Mahdi, sebelumnya zaman yang penuh dengan pertumpahan darah. Berarti menunjukkan apa? Berarti zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya Imam Mahdi lebih baik daripada zaman sebelumnya. Terus bagaimana kita memahami hadis ini? Habib? Hah? Muhimi? Hah? Ali, Syekh Ali? Bukan, enggak, kita bicara bukan sahabat itu. Kita bicara tentang zamannya Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya Hajjaj bin Yusuf. Zamannya Imam Mahdi. Sebelumnya zaman yang penuh dengan kezaliman, dosa dan maksiat merajalela itu. Berarti lebih baik mana itu? Lebih baik dari segi kemakmuran. Nah, berarti hadis ini terus bagaimana hadis ini? Ya, itu bukan sama sahabat. Oke, kalau sama sahabat oke. Enggak, kita menunjukkan ini hadis yang umum. Maksudnya di zaman Hajjaj bin Yusuf itu masih ada sahabat. Adapun sebelahnya kalau zamannya Imam Mahdi kan jauh sekali dari zaman sahabat itu. Kalau zaman dahulu itu ulama masih banyak. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini, baik dan buruknya zaman itu penilaiannya apa? Patokannya apa ini? Standarnya apa? Ini zamannya baik dan zaman buruk itu standarnya apa? Paham ya? Maka Abdullah bin Mas'ud itu ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan laisa kama tadhunnun. Hadis ini tuh enggak seperti yang kalian fahami, bahwasanya baiknya zaman itu firrokhoi wasaati. Masalah kita itu mewah hidup kita, nyaman hidup kita, kemudian kita itu gemah ripah lot jinawi, aman, tentrem, adem, ayam. Bukan. Beliau mengatakan baiknya zaman itu bukan kayak gitu itu. Tetapi apa beliau itu mengatakan baik dan buruknya zaman itu dilihat dengan jumlahnya ulama. Paham ya? Yang membuat zaman baik itu kenapa? Karena ada ulamanya. Ya kan? Maka zaman yang baik dan yang buruk itu timbangannya ulama. Semakin banyak ulama di zaman itu, berarti zaman itu baik. Semakin sedikit ulamanya, maka zaman itu semakin buruk walaupun adem ayem. Itu zamannya itu. Zaman ketika banyak ulama, zamannya penuh dengan peperangan, pembunuhan, tetapi masih banyak ulama, maka tetap dinamakan zaman itu baik. Kalian paham ya, tergambar ya? Maka itu apa? Zaman sahabat lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Sahabat banyak orang yang berilmu. Sedangkan zaman setelahnya, para sahabat sudah pada meninggal. Zaman tabi'in lebih baik daripada tabi'in. Kenapa? Zaman tabi'in banyak yang berilmu. Semakin hari berjalan ilmu semakin hilang itu. Maka itu apa? Tidak datang sebuah zaman kecuali kondisinya lebih jelek. Yaitu apa? Dilihat dari jumlahnya ulama.
Oleh itu Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan itu, nahnu fi zamanil khair. Kami sekarang sahabat itu berada pada zaman kebaikan. Apa tandanya itu? Tandanya zaman yang penuh dengan kebaikan itu apa itu? Maka beliau mengatakan, kathirun ulama'una qalilun khutoba'una. Zaman kebaikan kita itu, apa tandanya itu? Banyak yang berilmu dan sedikit yang ahli ceramah. Yang pinter ngomong itu sedikit itu, tapi semuanya berilmu sahabat itu. Sehingga kalau mereka ditanya, lempar ke sahabat yang lain, ditanya lagi, lempar ke sahabat yang lain. Enggak semuanya tampil itu. Maka apa? Tandanya zaman yang baik itu ketika banyak orang yang pinter tapi jarang yang mau ceramah. Ini zaman baiknya sahabat itu. Setelah itu beliau mengatakan, wa ya'ti 'alaikum zamanun, dan nanti akan datang pada kalian sebuah zaman yang buruk dan rusak zaman itu. Apa tandanya itu? Kathirun khutoba'ukum, ketika yang paling banyak itu ahli ceramah kalian. Qalilun ulama'ukum, sedikit ulama kalian itu. Apalagi zaman kita ini modalnya cuma jamaah, jamaah saja jadi ulama kita itu. Hadisnya nggak bisa, Quran nggak bisa, cuma jamaah, jamaah saja jadi ulama kita itu kan itu. Orang nggak tahu apa-apa itu, pintar ngomong itu, tiba-tiba apa? Jadi ulama. Kalau sudah jadi ulama diminta fatwa itu, dan itu yang mengerikan itu di zaman kita ini. Sehingga apa? Sekarang standarisasi ulama dan tidak itu kacau di negeri kita ini. Yang penting apa? Pintar ngomong, ceramahnya itu menggetarkan hati, nangis, sudah jadi ulama itu. Walaupun apa? Al-Quran nggak hafal itu, bahasa Arab saja nggak tahu itu. Maka apa? Kacau. Oleh itu baiknya sebuah zaman itu dilihat dari ulamanya. Semakin banyak ulamanya, maka itu semakin baik zamannya. Sampai Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, mautul alim thulmatun fil Islam. Kematian satu ulama, ada satu ulama yang meninggal itu, kata beliau itu, mautul alim, kematian seorang yang berilmu itu, thulmatun fil Islam, sebuah lubang besar dalam Islam. Dan lubang ini nanti kayak sebuah benteng gitu, sudah ada lubangnya itu, berarti apa? Musuh akan masuk dari sini itu. Setelah itu belum mengatakan la yasudduha, tidak ada yang bisa menutupinya. Ya, tidak ada yang bisa menutupi lubang itu sampai berjalannya zaman. Kenapa? Karena matinya seorang ulama itu sudah tidak bisa diganti. Zaman setelahnya pasti ulama itu ilmunya lebih minim lagi, lebih di bawahnya lagi, lebih di bawahnya lagi itu. Maka itu apa? Ilmu itu semakin hari dicabut. Maksudnya dicabut itu nggak langsung dicabut, bukan itu. Standarisasi ilmu itu berkurang. Maka apa? Ilmunya sahabat beda dengan ilmu kita. Maka itu apa? Zaman sahabat itu namanya Quran. Misalnya kita lihat mushaf, tulisan mushafnya sahabat itu nggak ada harokat, nggak ada titik, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Sehingga bedanya ba, ta, fa nggak ada. Bukan hanya harokatnya saja itu. Kalau harokat kan kita pun nggak ada harokatnya kan itu. Tapi nggak ada titiknya. Nah, itu. Sahabat, karena mereka itu membaca dengan bahasa mereka. Berjalan waktu, orang keliru dalam titik. Jadi yang ba jadi ta, fa dan yang lainnya. Akhirnya apa? Datang ulama yang memberikan titik, kasih titik itu. Berjalan waktu lagi, keliru baca harokatnya itu. Akhirnya ulama ngasih harokat. Berjalan waktu lagi, keliru manusia dalam pemberhentiannya itu. Ini harus berhenti, malah dilanjutkan. Ini dilanjutkan, harus berhenti. Akhirnya tanda saktah, pemberhentian. Ini tandanya ini. Zaman sekarang, ketika dikasih tanda saja nggak bisa juga itu. Akhirnya dikasih warna. Kan sekarang kan mushaf kayak gitu tuh. Yang warnanya merah itu tandanya ini, warnanya ini warna. Kenapa? Saking minimnya ilmu kita ini. Ya paham ya? Jadi ilmu itu semakin minim itu. Maka itu apa? Ilmu zaman dulu luar biasa, nggak main-main itu zaman dulu itu. Maka sudah banyak yang hilang. Imam bin Hisham itu ngarang kitab Qatrun Nada. Qatrun Nada itu kan matan. Setelah itu beliau syarah sendiri, namanya syarah Qatrun Nadanya Imam bin Hisham. Itu kalau kita belajar nahwu, masya Allah beratnya itu luar biasa. Jadi kalau alfiyah itu nggak ada apa-apanya dengan kitab ini. Cuma beratnya di alfiyah itu karena menghafalnya harus 1000 bait itu dihafal. Tapi kalau Qatrun Nada itu pemahamannya berat sekali itu. Saya belajar 3 kali kitab itu, tebal itu. Itu saja sampai sekarang itu masih berat kita paham, itu masih susah itu. Apa kata beliau dalam mukadimah itu? Beliau mengatakan, saya tulis kitab ini untuk pemula ilmu nahwu, untuk para pemula zaman itu. Zaman sekarang itu untuk akhir pembelajaran nahwu itu sudah mentok zaman itu. Zaman kita itu sudah mentok sampai di situ itu. Zaman dulu untuk pemula.
Sehingga pemulanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh sekali itu. Kenapa? Karena ilmu itu semakin minim, semakin minim. Kenapa? Banyaknya ulama yang meninggal. Ulama yang meninggal belum tentu bisa diganti sama muridnya itu. Ya, ilmunya itu belum tentu muridnya itu bisa melanjutkan itu. Kenapa? Karena generasi itu seperti itu. Nah, kita nanti semakin hari itu semakin sedikit ulama, semakin sedikit, akhirnya ilmu itu semakin hilang dan hilang. Kalau zaman kita kan nggak ada lagi namanya zaman tahdits. Zaman dulu itu masih ada namanya zaman tahdits. Dan kata para ulama mengatakan akhir zaman tahdits itu zamannya Ibnu Hajar. Itu zaman terakhir wis. Setelah itu sudah nggak ada. Apa itu zaman tahdits itu? Seorang ulama duduk dan biasanya itu ada majelisnya, waktunya sendiri, misalnya setiap hari Senin, syekhnya itu ngisi. Nanti ngisinya itu kalau muridnya itu banyak yang datang, maka nanti ada mubaliknya. Mubalik yang pertama, nanti mubalik yang kedua, karena zaman dulu gak ada mikrofon. Apa itu zaman tahdits itu? Seorang imam menyampaikan hadis dari jalur dia. Itu namanya zaman tahdits. Misalkan haddatsana fulan. Setelah itu mubalik yang sana. Haddatsana qala syekh haddatsana fulan. Sampai lagi qala syekh haddatsana fulan. Terus sampai terakhir itu. Terus mengatakan qala haddatsana fulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya punya hadis pakai sanad saya. Pakai sanad saya yang saya miliki. Itu namanya zaman tahdits. Zaman sekarang enggak ada. Kenapa sudah enggak ada? Karena sudah orang itu mendapatkan hadis itu pakainya wijadah. Wijadah itu apa? Mendapatkan ilmu dari kitab. Sehingga tinggal kita buka kitabnya Bukhari, kita meriwayatkan langsung dari Imam Bukhari. Dari mana? Dari kitabnya. Ya kan? Akhirnya kok sanadnya terputus antara dia dengan Imam Bukhari kan terputus gitu. Nah, jadi walaupun masih ada beberapa orang yang punya sanad, tapi majelis sanad itu sudah nggak ada. Yaitu sudah hilang seperti zaman dulu. Kenapa? Karena minimnya ilmu zaman sekarang itu. Minim sekali. Coba kalau kita lihat Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu karang kitab karena melihat kondisi zaman itu. Zamannya Imam Nawawi itu ilmu sudah banyak yang hilang. Akhirnya apa kata beliau itu dalam muqaddimah beberapa kitab itu, zaman ini zamannya Imam Nawawi itu menyebutkan sanad itu sudah nggak bisa difahami. Yaitu apa? Sudah bukan ilmu penting lagi itu sanad itu. Kenapa? Orang nggak paham lagi sanad itu apa itu. Akhirnya apa? Ngarang beberapa kitab itu, kitab Riyadhus Shalihin, demikian juga kitab Arba'in, itu dibuang sanadnya. Langsung ke sahabat. Ya, langsung ke sahabat. Terus mana sanadnya itu? Karena zaman itu sudah orang nggak paham sanad. Zamannya siapa itu? Zamannya Imam Nawawi. Apalagi zaman kita itu. Apalagi zaman kita itu jauh sekali ilmunya itu. Kalau zaman-zaman ulama mutaqaddimin itu, zaman dulu itu, semua ulama itu kalau menyampaikan pakai sanad. Kalau gitu kalau antum baca kitab ulama mutaqaddimin itu pusing antum itu. Saya itu pernah itu membaca kitabnya Imam Al-Jauzi, Talbis Iblis dan yang lain, pusing ini. Kenapa? Isinya cuma sanad semua itu. Ini apa? Ini faidahnya itu, ini faidahnya mana? Sanad itu isinya kan itu. Seperti Imam Bukhari, antum baca Sahih Bukhari itu. Terkadang beliau menyebutkan hadis panjang, haddatsana fulan, fulan, mithlahu. Intinya cuma mithlahu dong itu. Sama dengan sanad yang sebelumnya, isinya hampir sama, tapi sanadnya berbeda. Satu matan beliau terkadang membawakan dengan 9 sanad. 9 sanad. Imam Muslim juga seperti itu. Akhirnya apa? Terkadang bagi kita itu ilmu sudah kayak hilang ilmu itu. Kenapa? Karena minimnya ilmu zaman sekarang. Numasil. Nah, wa kaifa yahduthu lana zamanun fihi al-khairu? Bagaimana mungkin muncul sebuah zaman yang di dalamnya ada kebaikan, fi a'dhamil ma'lumati, untuk mengetahui maklumat yang paling tinggi, wa huwa ma'rifatullahi ta'ala. Hadza la yakunu abadan. Enggak mungkin datang sebuah zaman orang itu lebih pintar terhadap Allah, yaitu tentang mengetahui Allah daripada sahabat. Wasil. Fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin wa kullu sababin yanalu bihi ilmun aw yudriku bihi huda wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Wa ma ahsana ma qala Syafi'i fi risalatihi. Betapa indah sekali apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam risalah beliau, hum fawqana fi kulli ilmin. Sahabat itu orang yang di atas kita dalam ilmu, wa aqlin dalam akal, wa dinin dalam agama, wa fadlin dalam kemuliaan. Itu mereka semua di atas kita itu sahabat itu. Padahal siapa itu? Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pun menganggap dianya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat. Wa kullu sababin yunalu bihi ilmun, dan semua sebab sarana yang dengannya itu ilmu bisa digapai, au yudraku bihi huda, atau petunjuk itu bisa diraih. Wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, pendapat mereka untuk kita, sahabat kalau punya pendapat untuk kita ini, untuk mutaakhirin, itu lebih baik daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri. Mereka kalau ngomong sesuatu untuk maslahat kita mutaakhirin itu lebih baik daripada kita ngomong maslahat untuk diri kita. Kenapa? Mereka itu lebih paham siapa kita daripada kita sendiri. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Kita sudah selesai al-asl awal, fondasi yang pertama, yaitu masdarut talaqi. Nanti insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke perkara yang kedua, masail i'tiqadiyah awil amaliyah al-jalilah, yaitu usul ahlu sunnah yang berkaitan dengan keyakinan dan amalan. Poin-poinnya apa saja? Ini nanti akan kita sebutkan. Jadi yang paling penting itu pembeda antara ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah itu adalah masdarut talaqi. Kalau masdar talaqi ahlu sunnah itu Al-Quran, sunnah, dan jama'atus salaf, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang membedakan. Sedangkan kelompok ahlul bidah itu mereka jauh dari ini. Entah mereka itu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah tapi difahami sendiri, atau mereka anti sama Al-Quran dan sunnah, sehingga mereka itu tidak memiliki 3 sumber dalam akidah mereka. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.